Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah menggambar teknik. Ini merupakan pertemuan kelima kita ya. Untuk materi yang akan kita sampaikan di video kali ini atau di video kelima ini adalah yang pertama tentang auxiliary view, dimensioning and tolerancing, fastener and spring, section revolution and apa ini? Conventional nah itulah ya. Chapter 12. Terus ini geometric dimension and toleransi ini adalah penggunaan dari yang bagian chapter 11 yaitu tentang chapter 10 tentang dimension and toleransi. Terus yang ke-14 adalah pictorial drawing and technical illustration. Jadi ini adalah kira-kira materi-materi yang akan kita sampaikan di video kali ini. Ya kurang lebih video ini akan berkisar sekitar 1 jaman ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Kita akan ke auxiliary view. Oke. Ini saya kecilkan dulu ya. Oke, auxiliary views. Jadi ini sebenarnya istilahnya ya, auxiliary kan tambahan, view itu pandangan. Jadi ini adalah tambahan pandangan yang diberikan ketika kita akan membuat gambar teknik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang di gambar sebelum-sebelumnya kan ada gambar tampilan depan, isometrik ke kiri, terus tampilan samping dan tampilan atas. Nah ini tampilan tambahan yang bisa membantu kita untuk lebih memahami dan kita dapat memasukkan dimension di tampilan tersebut. Nah ini ada contohnya. Oke, ini learning objektifnya dulu ya. Setelah menyelesaikan chapter ini, Anda dapat mendescribe atau menjelaskan atau mendeskripsikan tujuan dari auxiliary view ini. Terus yang kedua adalah menjelaskan bagaimana auxiliary view ini atau tampilan tambahan ini diproyeksikan. Yang ketiga, discuss and draw view plane line related to auxiliary view. Jadi mendiskusikan dan menggambarkan viewing plane atau plane itu apa ya? Bidang ya. Bidang penglihatan yang relatif terhadap yang berhubungan dengan auxiliary view. Jadi nanti ada juga. Setelah itu yang ketiga adalah menggambar primary and secondary auxiliary view. Jadi menggambar tampilan utama dan yang secondary. Along with the related multi-view from given engineering problem. Jadi bersamaan dengan multi-view yang lain yang berhubungan dengan problem di engineering ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi ketika kita punya sebuah benda bentuknya seperti ini, jadi ini ada sudutnya dan tidak. Kalau biasanya kan kalau kita memiliki, kalau kita membuat tampilan atas, tampilan bawah atau tampilan depan gitu ya. Jadi ini tidak akan kelihatan. Jadi tampilannya seperti ini nih. Jadi kayak ada miring-miringnya. Jadi kan miring kan. Tapi misalnya dia bentuknya 90 derajat, itu baru tampilan depan dan atas itu bisa dengan mudah bisa memproyeksikan bidang yang ini. Nah, intinya seperti itu. Jadi auxiliary view ini adalah kita menambahkan tampilan atau bidang tampilan yang sebelah sini yang tidak terlihat ketika kita membuat tampilan depan dan tampilan atas. Jadi makanya kita perlu adanya tambahan karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dari si partnya itu sendiri. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini tampilan atasnya seperti ini. Jadi dia bentuknya L, tapi L-nya sudutnya besar. Nah, ketika dia di tampilan depan, kita tidak bisa membuat atau menambahkan dimensi di sini karena dia miring-miring ya. Oke, ini contohnya seperti ini. Jadi tampilan atasnya seperti ini. Ini tampilan depan. Jadi dia bentuknya L, tapi L-nya sudutnya besar. Nah, ketika dia di tampilan depan, kita tidak bisa membuat atau menambahkan dimensi di sini karena dia miring-miring ya.
Jadi tidak bisa merepresentasikan dimensi yang dengan yang baik. Nah, ini bisa karena ini emang bidangnya sama. Jadi ini bisa bisa dibuat dimensi. Nah, untuk menambahkan dimensi di bidang yang ini, nah dibuatlah tampilan tambahan ini. Auxiliary view di sebelah sini. Nah, itu pengantarnya kira-kira. Nah, ini sudutnya 120 derajat. Ini berarti sudutnya 128. Ini adalah isometric view, sketch-nya ya. Dari isometric view-nya. Jadi kalau tampilan dari atas itu miring seperti ini dengan sudut 120 derajat. Nah, tampilan yang ini itu ketika diproyeksikan jadinya seperti ini gitu. Nah, ini kan tidak bisa kita membuat gambar ini dengan tampilan atas dan depan saja kan, karena ada tampilan yang tidak tercover seperti itu. Seperti biasa, ini ada standar-standar, banyak standarnya. Kita menggunakan yang ASME yang ini. Nah, ini adalah contoh-contoh benda-benda, part-part yang kira-kira membutuhkan auxiliary view atau view tambahan ya. Jadi ini emang sudutnya tidak 90 derajat, sehingga ketika kita membuat tampilan depan, tampilan sampingnya, itu kita tidak bisa menambahkan atau tidak bisa menambahkan, dan ini cukup membingungkan ketika kita melihat dan membuat dimensinya ya, menambahkan dimensi di sini. Jadi ini misalnya ini ya, bentuknya ini isometriknya, pictorialnya. Gambarnya seperti ini. Lalu ini topnya. Ini top. Jadi tampilan atasnya seperti ini. Nah, ini kan ada bidang yang miringnya nih. Ketika tampilan depan, tampilan dari arah sini, kita gambarkan ya. Nah, tampilan dari arah sini ini tempat depan. Itu kan hasilnya seperti ini ya depan. Nah, ini kan miring dan gambarnya banyak banyak titik-titik yang mengganggu istilahnya. Istilahnya dia susah dibuat, dan ini juga tidak bisa dibuatkan dimensi di sini, tidak bisa ditambahkan karena ini miring. Nah, bagian kanan juga sama ya, ini sebenarnya kan miring ya. Sehingga akan sangat sulit untuk menambahkan dimensi di sini. Makanya dia dibutuhkan ditambahkan auxiliary view atau tampilan tambahan dari bidang yang dari bidang sini. Nah, ini ditambahkan, kita geser, hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, tampilan ini kan untuk yang save ini aja, untuk yang bidang ini. Tapi ketika di all in atau di semuanya, nah nanti hasilnya seperti ini. Jadi ada dari garis ini, dari garis ini, garis ini. Seperti itu. Oke, itu kira-kira auxiliary view. Nah, atau ini juga contohnya seperti ini. Ini adalah glass box yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk membuat sebuah tampilan itu kita bisa dengan cara membuat kita mengimajinasikan bahwa ini ada glass box di sekitarnya dengan bentuk dan kira-kira hampir sama dengan bendanya, dan diperbesar seperti itu ya. Jadi glass box ini nanti akan membantu kita untuk memproyeksikan tampilan depan, tampilan atas, tampilan auxiliary view-nya, dan tampilan kanan seperti itu. Jadi ketika glass box-nya dipisah atau diuraikan, nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini ada auxiliary view-nya di sini, terus tampilan ini F, front, top, auxiliary view, ini right side, kanan ya. Ini right side-nya ini, atau tampilan gambar kanannya. Ini front-nya, ini top-nya di atas seperti ini. Jadi ini adalah ini, right side-nya ini, auxiliary view-nya yang ini, front-nya yang ini. Seperti itu. Karena di sini ada, jadi misal gini ya, ketika ini tidak ada pengerjaan di sini, ini kan kita membuat bolongan di bidang yang miring ini. Nah, ini harus kita buatkan dimensinya, bolongannya ini. Tapi ketika ini tidak ada bolongannya ini ke samping ini, itu emang auxiliary view ini tidak perlu ditambahkan ya. Karena dengan cara
apa namanya, dengan tampilan depan, tampilan samping, dan tampilan atas pun sudah cukup seperti itu. Jadi ingat ya, kita membuat tampilan ini, menambahkan tampak depan pandangan ini, itu adalah untuk membubuhkan atau untuk menambahkan dimensi di situ. Jadi ketika dimensinya sudah cukup tercover atau tersimpulkan dari, jadi kalau udah ada cukup gitu ya dimensinya, ya misalnya ini panjangnya sekian, berarti di sini juga udah nggak usah lagi dikasih. Ini tingginya sekian, di sini juga udah nggak usah dikasih. Tapi di sini mungkin ada bagian apa yang harus ditambahkan dimensinya di sini. Nah, di sini sebenarnya cuma gara-gara ada lubangnya ini saja sehingga kita membutuhkan auxiliary view seperti itu. Ini gambar pictorialnya. Pictorial itu gambar tampilan ininya ya, tampilan modelnya ya. Nah, ini contoh pembubuhan dari dimensinya ya. Jadi ini bisa ditambahkan di sini juga bisa, atau di tampilan depannya juga bisa. Biasanya tampilan depannya yang lebih banyak ya, relatif lebih banyak dibandingkan tampilan samping atas dan atasnya. Jadi tampilan ini dimensinya hanya menambahkan yang tidak bisa ditampilkan di tampilan depan. Nah, di sini nih harus jelas nih, misalnya lubangnya. Lubangnya dari titik ini berapa senti, berapa ukurannya, lebarnya berapa, tebalnya berapa. Terus ini dari titik ini ke sebelah sini berapa. Nih, true location-nya berapa, true length-nya berapa. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh lagi, apa namanya, dengan penggunaan dari auxiliary view ya. Jadi ini ada pictorialnya. Pictorial itu ya gambar 3D-nya atau gambar modelnya. Terus ini tampilan atasnya, tampilan front-nya seperti ini. Nah, jadi ini miring di sini. Nah, untuk membuat apa namanya, auxiliary view bagian ini, nah ditambahkan tampilan tambahan seperti itu. Ini miring, jadi ini miringnya di sini. Nah, di bagian ini. Terus nanti kita tarik ke sini. Jadi auxiliary view ini digunakan ketika kita membutuhkan pembubuhan dimensi, apa namanya, tapi di bidang yang sulit atau harus ada tambahan dibandingkan dengan hanya tampilan depan, tampilan atas, dan tampilan samping saja. Oke, itu intinya sama. Ini cara pembuatannya. Sebenarnya pembuatannya otomatis ya kalau pakai aplikasi itu. Intinya adalah kita memproyeksikan bidang yang ini kan. Jadi ke bidang ini gampangannya ya, kita bayangkan saja kita mempunyai cap bentuknya seperti ini. Nah, bidang capnya ini kita tempelkan di bidang kertas atau bidang datar. Nah, kan ada hasilnya ya, hasil cetakannya. Nah, cetakannya itu nanti membentuk gambar auxiliary view-nya ini. Nah, atau kalau misalnya apa namanya, bingung gitu ya. Nah, di sini bisa dicontohkan seperti ini. Jadi ini ada titik-titiknya. Jadi ini tampak atas, tampak depan, tampak samping. Ini titik 56 titiknya di sini, titik 478 titiknya di sini, titik 21 titiknya di sini, ini edge view-nya di sini, 56 ini 56 di sini, 32 di sini, 18 di sini, 74 di sini. Oke. Nah, ini adalah tampilan normal biasa ya, yang ada depan, samping, atas. Nah, ketika kita menambahkan tampilan auxiliary view-nya atau tampilan tambahannya, itu seperti ini jadinya. Kita tinggal geser aja garisnya. Miring kan, ini sesuai dengan, ini 90 derajat dengan bidangnya. Garis ini 90 derajat dengan bidang ini. Ini gambarnya. Jadi kalau misalnya kita buat pictorialnya seperti ini 56 di sini, 3, 4, 7, 8 di sini. Ini kan bentuknya T ya. 2, 1, 8. Seperti itu. Ini juga sama.
Intinya hanya membuat garis tambahan di sini. Setelah itu nanti 90 derajat dengan sudut 90 derajat didapatkan tampilan yang ini. Gitu. Nah, auxiliary view juga bisa ditambahkan dengan cara seperti ini ya. Kalau tadi kan bisa ditarik, nanti kita coba dengan aplikasinya setelah Mas Kris atau ke sini ya. Jadi kalau tadi kan ini langsung ditarik aja. Nah, tapi ini dengan menggunakan tampilan pandangan. Jadi kayak section cross gitu. Jadi tampilan pandangan tambahannya itu dipindahkan ke sini. Nah, kita kasih keterangan aja. View AA. Jadi AA-nya ini dilihat dari sini, dia dirotasi 45 derajat clockwise. Clockwise. Jadi searah jarum jam. Ini juga sama, jadi ada tambahan di sini keterangannya. Ada keterangan di situ. Oke, ini juga salah satu contoh cara pembuatan auxiliary view-nya ya. Jadi di sini kita membuat center dulu di sini, center oval-nya. Baru kita tarik ke bawah. Sini. 1, 3 di sini, 2 di sini. Jadi titik ini atau bidang ini kita proyeksikan atau kita tampilkan pandangannya di sini. Seperti itu. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Oke, ini contohnya. Contohnya, nah ini di gambar pembesaran, nah ini view AA ini. Ini adalah gambar auxiliary view-nya tambahan. Jadi ketika kita lihat dari sini ke sana, itu nanti menghasilkan gambar seperti ini. Ini untuk menggambarkan dimensi yang sini kan ada lubang nih, ada lubang. Nah, lubangnya ditambahkan di situ. Ini lubangnya di sini sama. Di sini ternyata ada drat, jadi dia masuk ke dalam kan. Ini tuh ada garis di sini. Nah, garis di sini itu dratnya itu dari bawah ini ke sini ke garisnya yang tengah ini berapa? 0,4 kan ternyata. Terus tingginya berapa? Nah, makanya kan saya tadi bilang ya, ketika dimensinya tidak bisa dimasukkan ke tampilan depan, atas dan samping, kita harus menambahkan tampilan tambahan yang bisa merepresentasikan dimensi yang ada di partnya. Jadi ingat ya, kita membuat ini kan agar kita membuat benda, kita membuat gambar desain ini kan agar bisa menyalurkan, bukan apa sih, bukan menyalurkan. Intinya gambar yang kita buat kan harus bisa dibikin nih. Nah, desain ini tuh harus bisa dikerjakan oleh operator mesin gitu kan. Nah, otomatis karena seperti itu, semua dimensi yang ada di sini, misalnya Anda menambahkan cekukan di dalam disknya ini, berarti otomatis Anda harus menambahkan dimensinya di situ. Ukurannya berapa, jaraknya berapa dari titik bawah misalnya. Sehingga orang yang membuat desain ini atau membuat part ini bisa paham atau bisa mengerti dan bisa mengerjakan. Nah, ketika tidak ada di sini, sedangkan Anda membuatnya menjorok ke dalam, itu tidak bisa dibuat nanti karena tidak ada dimensinya seperti itu. Jadi ini adalah media komunikasi antara desainer dengan operator pembuat alatnya ya, pembuat partnya ya. Jadi semua dimensinya harus bisa masuk ke situ.
Nah, misalnya seperti ini auxiliary view-nya adalah bidang yang ini, atau bukan bidang sih, jari-jarinya, tambahkan di sini. Ini juga ada tambahan lagi. Nah, ini ya cara merekonstruksinya ya. Jadi intinya adalah semuanya segaris. Ini bidang ini bundarannya ya digarisin di sini, titik-titiknya disesuaikan. Terus titik ini dijadikan sini. Terus ini garis ini adalah ini. Garis ini adalah ini. Titik ini sampai sini. Titik yang ini jadi sini. Seperti itu ya. Titik ini adalah garis titik-titik yang ini. Titik yang ini adalah titik-titik yang ini. Terus ada apa namanya garis bantu proyeksi ini untuk bidang silinder. Jadi seperti itu kira-kira auxiliary view. Jadi intinya adalah kalau auxiliary view adalah gambar tambahan di mana kita nanti berencana untuk menambahkan dimensi karena tidak bisa terrepresentasikan dimensinya di gambar tampak depan, tampak samping, atau tampak atasnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk auxiliary view. Jadi mungkin kapan-kapan nanti kita coba ya dengan menggunakan aplikasi. Oke, yang berikutnya adalah dimension dan tolerancing. Jadi ketika kita membuat sebuah part itu kadang-kadang kita harus menambahkan dimensi yang pertama. Dimensi. Jadi dimensi itu adalah ukuran baik ukuran lubang misalnya atau posisi lubang tersebut terhadap titik sumbu misalnya atau terhadap patokannya. Nanti ada patokannya misalnya. Misalnya seperti ini nih. Posisi titik ini itu kan 15 mili misalnya dari garis bawah ini. Nah, itu harus tambahkan karena ketika nanti orang lainnya akan membuat, jadi bingung nih kalau tidak ada 15 mili ini. Jadi si titik ini tuh posisinya di mana sih? Di tengah-tengah kah? Di samping kah? Nah, kalau tidak ada dimensi ini dengan detail, dengan dimensikan ukuran ya benar-benar menunjukkan posisinya sekian, gitu kan. Sama halnya ketika kita ketemuan dengan orang di jalan gitu. Nanti ketemuan di mana gitu kan? Titiknya 1 kilo dari 1 kilo dari masjid atau dari alun-alun ke arah utara. Nah, sama seperti itu. Ini juga kan sama. Titik ini titik tengahnya berada 15 mili dari garis yang ini seperti itu. Nah, ini 55, titik tengahnya 25, berarti sisa 30, berarti sini 15 mili juga. Jadi 15 mili ke atas, 15 mili ke kanan. Seperti itu. Nah, jadi titik ini itu dari titik paling pojok kiri ini ada 15 ke atas dan 15 ke kanan. Jadi itu adalah fungsi dari dimensi ya. Jadi untuk menentukan ukuran dari misalnya ukuran tuh nih ya, ketebalannya berapa, ternyata 12,5. Dan yang kedua adalah untuk menentukan posisi dari misalnya ini lubang drillnya, posisinya ada 15 kali 15 seperti itu. Ini ketebalannya 3 mili, ini ketebalan chamfernya ada 9,5 mili, ketebalan platnya ada 55 mili, seperti itu. Itu dimensi kira-kira pengertiannya. Oke. Ini total drawing area-nya sekian. Future revision-nya sebelah sini. Oh, ketika kita menggambar, itu gambarnya tuh disimpan di sini saja. Jadi ini adalah untuk revisi ke depannya. Tapi harus ada yang ini ya. Kalau tidak ada ya sampai sekian pun nggak masalah. Oke, ini yang tadi 15 mili. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah dimensi, itu kita memberikan patokan ke titik tertentu ya. Kalau misalnya ini, itu titik patokannya adalah titik yang sebelah sini, kiri bawah. Jadi kita semua mengacu pada titik bawah tersebut. Misalnya ini ke sini 15 mili, ke sini 40 mili, ke sini 55 mili. Yang ke atas pun sama. Ke atasnya 15 mili, ke bor yang ini 40 mili,
ke atasnya adalah 55 mili. Jadi penentuan atau pembuatan sebuah dimensi itu seperti itu. Dan ini apa namanya? Ini tambahan aja. Ini chamfernya berapa? 9,5 mili, ketebalannya 12,5 mili, chamfernya ke atasnya 3 mili. Seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, karakteristik dari dimensi adalah actual size. Jadi itu adalah apa namanya? Ukuran aktual. Nah, kalau misalnya Anda lihat di sini ada 25 plus min 0,1. Nah, ini adalah toleransinya. Jadi kita memberikan toleransi part ini ke orang yang membuat itu adalah dengan dimensi berarti ini bisa boleh, berarti dimensi ini boleh 25 plus 0,1 atau 25,1 atau 24,9 mm. Boleh, karena ini plus min gitu ya. Karena seperti ini, ketika kita menuliskan hanya 25 saja, berarti itu harus fix 25 pas. Dan itu sangat susah sekali dicapai gitu ya, karena permesinan itu sangat presisi gitu ya. Dan ketika kita membuat, misalnya ada masalah di, ya emang presisi sih, harus presisi gitu ya. Tapi ketika biasanya sih ya karena mungkin satu dan lain hal, kadang-kadang untuk membuat presisi 25 itu sangat sulit. Jadi kita harus membubuhkan apa namanya, toleransi di situ. Jadi misalnya 0,1 plus min 0,1 berarti dia bisa dicapai ketika menggunakan mesin CNC misalnya. Tapi kalau 25 plus min 0,5 misalnya atau 0,3 itu ya dengan mesin bubut, mesin konvensional bisa. Kalau misalnya 1 mili gitu ya, itu ya mesin grinder tangan biasa itu bisa. Seperti itu. Ini adalah pembubuhan apa namanya, dimensi diameter ya. Jadi kalau diameter tuh ada 0, 0 dicoret ini adalah diameter artinya. Tuh. Ini basic dimension. 12 ini sama ya tadi ya, plus min 0,1. Oh, kalau tapi ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau plus itu hanya bisa 0,1, kalau min boleh 0,2. Jadi maksimal itu apa namanya, misalnya ketebalannya adalah 12,1 atau paling kecil adalah 11,8. Itu ya, ditambahkan dan dikurangi. Jadi itu adalah toleransi ukuran dari bendanya. Ini contoh-contohnya. Oke. Tadi dimensi juga bisa, radius juga bisa. Jadi kalau radius nanti apa namanya, simbolnya adalah R. Biasanya untuk curve yang tidak ada, kalau dimensi, kalau diameter kan bundar ya. Kalau cuma setengah gini atau seperempat gini kan R berapa. Nah, yang dimaksud tadi untuk toleransi R tadi, nah ini ada maksimum dan minimumnya. Jadi ketika dia R-nya besar, misalnya R sekian plus min 0,2. Nah, 0,2-nya ini plus 0,2, minusnya 0,2 yang bawahnya. Seperti itu toleransi di situ. Ini adalah standar dimension karakteristik ya. Jadi ini ada gap-nya di sini. Biasanya kita udah nggak mikir lagi sih. Ini udah standar semua. Biasanya kita nanti setting di softwarenya, kita setting misalkan menggunakan ISO, itu udah otomatis semuanya. Jadi dari gambarnya, kepala gambar, ini semua udah otomatis. Jadi nanti yang kita harus paham dan harus kita ngerti itu tadi itu. Semua itu jadi kita membuat patokan dari dimensinya. Misalnya kita membuat lingkaran ini ya, semuanya dari titik ini. XX, ini XX, terus yang sana juga sekian. Nanti kalau ada benda lagi ya berarti dari sini. Jadi nggak sembarangan nyimpen dimensi ya. Dan
dimensi yang paling kecil itu ditempatkan di paling depan. Jadi biar tidak mengganggu, garis-garisnya biar tidak membingungkan gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Ini dimensi yang kecil, ini dimensi yang besarnya. Jadi tidak yang kecil lebih di atasnya ya, tidak. Tapi karena nanti akan memotong garis yang ini. Dan itu bisa membingungkan yang baca. Jadi itu udah standar ya. Ini ukuran-ukurannya. Nah, ini yang saya tadi sebutkan ya, unidirectional dimensioning sama align dimensioning. Jadi ada dua. Unidirectional itu seperti itu yang tadi. Jadi misalnya ini semuanya berpacu pada titik ini 6, 63,5, 85,5. Seperti ini ya. Jadi tidak sini 6, sini 6. Terus kita buat dimensi lagi dari titik ini ke titik ini kan enggak. Tapi dari semuanya tetap berpacu pada satu titik ini. Makanya unidirectional. Jadi satu direksi kan. Titik ini pun kan nggak dari titik ini kan ngambil patokannya, tapi patokannya dari sini 85,5 seperti itu. Yang ini masih boleh lah ya 25, ini 44, jadi masih bisa tahu si orang itu. Tapi ini kan harus ngitung dulu kan. 44 dikurangi 25 berarti kan berapa? Sekitar 16-an ya. Berapa sih? Nah kan kalau misalnya seperti itu, jadi kita harus mikir dulu ya. Titik ini tuh berapa ke sini. Jadi 44 dikurangi 25 kan sekitar 19. 19 berarti dibagi 2 lagi berarti sekitar 9,5 ya, 9,5. Di sini 9,5, ini 9,5. Jadi harus mikir lagi ya, makanya ini adalah fungsi kenapa kita membuat sebuah dimensi itu unidirectional. Itu untuk memudahkan yang baca biar tidak ada kesalahan dalam proses pemesinan. Seperti itu. Nah, ini yang ini align dimension. Ini hampir sama juga sih. Oh, ini align dimensionnya yang ini. Yang unidirectional tuh yang ini. Jadi align tuh ya seperti ini, gini bentuknya. 25, 44. Tapi kalau saya sih lebih prefer yang unidirectional. Jadi emang lebih memudahkan orang yang mengerjakan saja nanti. Nah, atau lagi dengan cara rectangular coordinate ini ya. Jadi titik nolnya di sini, titik nolnya di sini, titik nolnya di sini. Ke titik ini ada 15, ke atasnya 14, ke sini 57, ke atasnya 7, ini 25, dari sini ke sini ada 101, dari sini ke sini 78, dari sini ke sini 43, dari sini ke sini 12. Memang sedikit lebih membingungkan ya dibandingkan dengan gambar seperti ini. Tapi memang ini lebih simpel sih karena nggak ada garis-garisnya ini lagi. Nah ini kalau misalnya ketika kita mempunyai beberapa tipe dan beberapa ukuran ya. Jadi misalnya ini ketika panjang A-nya adalah 76, part nomornya adalah ini, B-nya adalah 20,3, diameternya 20,3. Tapi kalau partnya ini, tip DP38 itu DB-nya adalah 38,1. Ini untuk membuat beberapa part yang panjang, yang banyak jenisnya ya. Tuh. Ini standar ya, nggak usah terlalu gini banget. Nah ini dimension value ya. Jadi ketika kita nanti settingannya misalnya metric, inch, ada angular ya. Angular itu sudut. Metric nanti menggunakan banyaknya ini. Misalnya 28, 24,5, 24,5, plus minusnya di sini di atas, atau kalau enggak 24 plus minus 0,8 ini kalau beda ya. Kalau sama gini. Nah kalau inch dia nggak ada 0, jadi langsung titik 6,25, 0,75 itu titik 75 gitu ya. Itu nantinya 0,75. Desimalnya pun titiknya 3. Tuh ini desimal, terus kalau angular ya derajat-derajatan menggunakan derajat seperti itu. Oke.
Ini adalah apa namanya? Ini sudut apa namanya? Ukuran-ukuran dari panahnya. Jadi ini jarang banget ya. Biasanya udah otomatis sih, tinggal nempel-nempel gitu aja di apa namanya, di software. Sudah otomatis. Nanti tergantung standar yang kita pakai, yang kita gunakan. Ini ketika kita menggambar secara manual ya. Ini yang cara benarnya seperti ini, yang nggak benarnya gini. Seperti ini bisa ditambahkan ketika dimensinya kecil ya. Jadi kalau jaraknya kecil itu emang gambarnya adalah panahnya dari atas ke sini. Nah, seperti ini nih. Di 6,25 tapi di samping angkanya, setelah itu garisnya seperti ini. Gitu. Dan biasanya angka itu posisinya sama ya. Jadi nggak miring-miring, tapi angka posisinya sama. Jadi tegak gini. Nah, ini loh. Meskipun dia miring ini 58. Meskipun ke atas dia 44,5. Tapi emang ada beberapa yang dibuat miring juga sih, ada juga sih. Tapi kalau standar kayaknya udah nggak ada deh, udah kayak gini semua. Apapun posisinya dia apa namanya, udah tegak. Nah, ada kurungan gini itu ketika sebenarnya sudah terhitung ya. Misalnya sini 75, 25, otomatis ini 25 kan. Di sini istilahnya kita tidak bisa menambahkan. Ini nggak bisa dirubah ini. Ini udah fix, biasanya seperti itu. Karena ini relatif sih, referensible. Jadi besok kalau misalnya Anda coba di lab gitu, nanti biasanya otomatis di sini. Karena sebenarnya udah terhitung semua dimensinya. Oke, ini chain dimension juga bisa. Ini seperti ini juga bisa, tapi saya lebih prefer yang gini sih. Dari atas sini ke sini ke sini. Ini terakhir dari sini ke sini. Ini juga kayaknya terlalu banyak di bagian sini. Jadi intinya fleksibel aja sih sebenarnya, tapi ya itu ada aturan-aturannya. Sebenarnya tadi unidirectional dimension dan lain-lain ya. Nah ini yang benar, contoh yang benar. Nah, saya tadi udah bilang kan, yang kecil itu di depan, yang panjang di belakang. Nah, ini salah. Ini kan yang panjangnya di depan, yang belakang apa yang kecil di belakangnya. Ini salah karena ada garis yang terpotong di sini, ini membingungkan nanti. Nah, ini juga salah karena kenapa salah? Karena dimensinya ada di dalam gambar. Nanti bisa membingungkan juga. Intinya kita membuat seperti ini biar tidak membingungkan sih. Membingungkan terus di sini ada angkanya gitu kan. Nah, ini kan jadi merusak atau mengganggu gambar utamanya di sini. Nah, ini juga sama. Ini kan harusnya ditaruh di sini di atasnya. Tapi ini malah nyebrang ke sini sehingga dia si gambar utamanya terganggu dengan gambar tambahan ini, garis-garisnya. Nah, ini salahnya adalah karena ini garis bantu. Kalau garis bantu tidak boleh dikasih dimensi ya. Nah, yang dikasih dimensi adalah di gambar utamanya yang ada gambar utama. Jadi kalau yang titik-titik ini kan hanya gambar bantu saja ya, garis bantu untuk menunjukkan bahwa ini ada garis di sini atau ada bidang di sini. Ini kalau garis bantu seperti ini tidak bisa dikasih dimensi. Yang dimensi adalah yang di sini. Nah, makanya karena aturannya seperti itu, makanya tadi kita ada ditambahkan auxiliary view ya, atau pandangan tambahan. Ini angular method tuh nanti ada sudutnya. Kalau yang coordinate method tuh seperti ini. Atau taper node-nya dikasih taper di sini, sumber taper. Itu ada kok nanti sana di aplikasinya. Nah, ini ketika kita membuat konikal ya. Jadi ini tuh apa namanya? Kayak trapesium, bukan trapesium. Jadi ada
pipa gitu, pipa meh, tapi pipa yang ujungnya diameternya lebih besar daripada yang ujung satunya gitu ya. Ini menggunakan yang 10 derajat juga bisa, atau menggunakan dimensi seperti ini juga bisa. Ini ukurannya berapa, panjangnya berapa. Ini biasanya rata-rata seperti ini sih. Jarang yang pakai yang ular, tapi ini nggak masalah juga kalau mau pakai. Ini contoh-contoh aja cara. Nah ini ketika ada radius di sini, udah otomatis kok, nanti santai saja. Nah ini jangan sampai salah ya. Jadi yang benar itu dia titiknya, garisnya ini ke menuju titik ya, menyentuh titiknya. Jadi nggak menceng ini. Pin juga udah otomatis sih. Nah ini artinya adalah true, berarti dia bolong gitu. Kalau misalnya nggak true berarti nggak bolong. Jadi misalnya true itu ketebalan platnya misalnya 5 mili. Nah, nanti bolongnya 0,35 mili. True, berarti dia bolong sampai bawah gitu kan. Kalau nggak berarti dia harus tambahkan tampilan satunya lagi yang menunjukkan bahwa kedalaman dari bornya ini berapa. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah diameternya 15, kedalamannya 12 mili. Depth simbol. Nah, 12 mili itu seperti ini nih. Ini ada partnya, diameternya 15, ke dalamnya dia ngebornya 12 mili. Seperti itu. Nah, ini ada taper di sini, ada tambahan apa ya? Ini counterbore namanya. Jadi biasanya untuk menyimpan baut atau menyimpan kepala bautnya itu biar dia tidak menonjol seperti itu ya. Makanya dia ada sepertinya atau counterbore-nya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Berarti ini adalah diameter luarnya itu 7 mili misalnya, terus counterbore-nya itu diameternya 15, malah diameternya lebih besar. Salah berarti. Kedalamnya ini 6 mili. Ini contohnya, mana sih? Oh enggak, ini benar ini. Jadi bornya tuh yang ini yang tengah ini 7. Counterbornya yang luarnya itu ada diameternya 15. Loh, ini 28 ya benar. Gimana sih ini? Ya intinya seperti itu ya. Jadi ini ada 28, 15, yang kedalamannya 6. Berarti yang paling besar ini 28, kedalamannya 6, terus yang kedua ada 15, kedalaman 12, ini diameter 7 berarti yang paling kecil. 12 itu berarti yang ini ya. Ini kan 6, ke bawah lagi 6 lagi, 12, yang 15. Yang 7 bolong. Diurutannya kebalik ternyata. Yang besar di bawah, baru yang kecil. Ini ketika bornya multiple view, jadi multiple bore. Jadi misalnya ini nih 2 kali M7 kali 1. Jadi M7 itu jenis apa namanya bornya atau jenis ya bornya M7 kali 1. Jadi kedalamannya 1 ya. M7 kali 1 ada 2. 2 kan sama yang ini kan. Ini 4 kali diameter 6 true, berarti 4, 1, 2, 3, 4, terus diameternya 6, dia bolong true. Seperti itu contohnya. Ini 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diameternya 12.
Nol ini biasanya untuk ada slotnya di sini. Diameternya, pemasangan diameternya seperti ini. Oke, ini udah ke aplikasi ya. Ini posisi-posisinya. Tetap ya kita ada titik-titik yang kita jadikan sebagai patokan. Nah, misalnya seperti ini. Ini patokannya adalah di tengah. Ini kita buat garis tengah misalnya ya. Berarti dari tengah 12, dari samping ke 12, ini ke 20, 20. Ini titik posisinya adalah di titik yang sini. Titik ini. Ini posisinya adalah lokasi titiknya adalah yang ini ya. Titik yang ini. Nah, atau ketika kita menggunakan yang pola koordinat atau menggunakan koordinat ini, ada titik posisinya atau garis posisinya ini 30 derajat misalnya. 30 derajat dari sini, diameter yang diameter bolongannya adalah 41 kumpulannya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini garis juga 45, ini 45, ini 30. Itu ya. Contoh penggunaan dari dimension. Ini menggunakan CAD. Oke. Fastener and spring itu apa? Oh, ini menggambarkan ini aja sih. Menggambarkan baut, bukan baut. Apa namanya tuh? Thread ya. Ulir. Threaded. Ulir. Ini chamfernya 32 kali 35 derajat, 0,15. Ini. Nah, ini standarnya seperti ini. Tapi nanti kita nggak akan sampai segini lah. Nggak usah terlalu dalam banget nanti. Oke, itu nggak usah ke sini ya. Ini ada section, revolution, and conventional break. Jadi ini kita melihat tampilan tapi dengan membuat section ya. Jadi misalnya seperti ini, kan sulit ya buatnya. Nah, biasanya nanti kita membuat gambar potongan, dipotong, misalnya potongnya seperti ini, ke sini, atau membuat potong gini, untuk membuat atau menampilkan dimensi dari potongan dari bornya yang di sini. Nah, ini ada sectional di sini, jadi kita istilahnya gini ya, kayak kita lihat dengan X-ray gitu ya. Jadi kan bendanya sebenarnya nggak gini ya, tertutup, tapi kita buat seolah-olah ini ada tembus pandang. Dan jadi kan tadi ya aturan penggunaan penempatan dimensi adalah kita tidak boleh menempatkan dimensi di garis bantu atau garis titik-titik. Nah, makanya kita membuat si gambar yang ini, kita buat gambar section, ini namanya gambar section, kayak dipotong gini, kayak dikerowak gitu ya, sehingga nyampe di titik tengah dari lingkaran yang ini, lingkaran si ini. Nah, nanti kan sehingga karena seperti itu, garisnya ini kan jadi garis tegas kan, jadi garis benda seperti itu. Jadi bukan garis bantu lagi. Nah, sehingga kita bisa membuat atau menambahkan dimensi di situ. Seperti itu. Ini juga sama, ini adalah gambar potong ya. Jadi ini kita potong segini. Kita potong segini ya. Kita potong segini dan kita tampilkan di sini. Nah, ternyata di sini ada dua lubang. Lubang yang sini, lubang yang sini, dan lubang yang ini. Yang ini, terus yang ini ternyata ada gambar yang di bawahnya lagi ya. Nah, ini udah gambar tegas, semuanya bukan gambar bantu lagi, bukan garis bantu lagi, sehingga kita bisa menambahkan dimensi di sini. Nah, biasanya nanti ada tanda seperti ini ya, ketika kita membuat garis pontongan. Jadi, ini adalah kita melihat benda, istilahnya kita pura-puranya memotong benda itu ke sini, dan kita melihatnya ke arah sana. Jadi, ini ternyata ketika dipotong,
bentuknya segitiga ternyata. Ini segitiga ternyata. Terus ada bolong di tengah-tengah di sini. Nah, kalau yang multi view kan gambarnya seperti ini ya. Kalau misalnya ini tampak depan, tampak samping kan seperti ini nih. Si gambar ininya kan nggak kelihatan. Segitiganya kan nggak kelihatan. Ini juga susah nih. Menambahkan dimensi di sini, menambahkan dimensi di sini nggak bisa karena di sini bukan garis tegas ya, tapi garis bantu gitu ya. Nah, sehingga kita menambahkan multiple sectional view di sini. Kita pura-puranya motong di sini, terus kita tampilkan di sini sehingga didapatkan benda nyata di sini atau garis nyata, garis tegas, sehingga kita bisa menambahkan dimensi di tampilan sectional view-nya itu. Nah, ini adalah apa namanya petunjuknya. Ini adalah garis potongannya dan ini tampilan arahnya ke sana. Ini cutting line atau cutting line ya namanya ya. Cutting plane line. Jadi, nah ini sama seperti yang sudah saya sebutkan ini penjelasannya ya. Jadi misalnya kita punya benda ini. Nah, dengan adanya cutting plane line ini, kita seolah-olah memotong benda itu tepat di tengah. Tepat di sini ya, di garis ini, di garis potongnya ini. Nah, setelah itu, gambar yang kena potongannya ini kita bikin cap lagi. Gitu. Nah, dihasilkan sectional view-nya atau tampilan potongannya kan seperti ini. Jadi ini kan ini yang dipotong, nah ini yang dipotong, terus ini yang dalamnya ini, yang ini. Gitu. Ini adalah sectional view. Ini juga sama, ini ketika kita potong, ini benda padatnya di sini, ini ada bolongan di sini, ada bolongan di sini, ada bolongan di sini. Nah, ini cara menggambarnya. Ini kayaknya sudah dijelaskan di bagian lain ya. Jadi ini yang benar itu adalah tidak boleh sama dengan sudutnya sama dengan garisnya. Misalnya ini kan ada garis di sini nih, sudutnya sekian. Nah, ini nggak boleh sama. Nah, nggak boleh sama seperti ini. Dia harus tipis juga. Harus tipis. Ini kan terlalu tebal. Jadi nanti membingungkan dengan garis nyatanya di sini. Dan juga nggak boleh melebihi garisnya ya. Ini kan dia kelebihan banyak ya. Nah, ini ada yang paralel dengan objek lain. Nggak boleh. Garis objek. Ini juga nggak boleh nih. 90 derajat juga nggak boleh. Nah, ini juga masih ada vertikal. Masih ada yang sejajar. Dan ini vertikal juga nggak boleh. Nah, ini terlalu dekat juga nggak boleh. Jadi yang paling benar yang ini. Contoh-contohnya, ini juga gambar sama nih, dipotong. Ini contoh materialnya ya, material gambar potongan material, kira-kira ini. Ini udah standar sih sebenarnya. Ini kalau dipotong seperti ini. Nah, ini kita juga bisa memotong, misalnya kan tadi motong sampai setengahnya ya. Nah, misalnya kita half section atau seperempat bagian, itu juga bisa. Tapi dengan asumsi, dengan catatan bahwa ini nanti kita bisa membuat, intinya kan kita mau menempatkan dimensi di bagian partnya tersebut, di pandangannya kan sebenarnya. Nah, ketika potongannya ini kurang, untuk menambahkan dimensi ya jangan ya, di fullin aja kenapa gitu. Nah, atau juga bisa membuat potongan yang seperti ini ya, jadi nggak lurus, tapi mengikuti dimensinya ya. Karena kan kita emang harapannya menginginkan dimensinya ini berapa. Dan ini light-nya ke sana ya, jadi misalnya gini, nah light-nya jadi gini. Ini ada daripada kita buatnya banyak, misalnya kita kan mau menambahkan dimensi untuk lubang yang ini, lubang yang ini, lubang yang ini kan. Kalau daripada kita membuatnya 3, 1, 2, 3, kan nggak sejajar ya. Nah, dibuatlah gambar potongan seperti ini yang sehingga kita bisa menambahkan dimensi di satu bidang saja. Jadi nggak banyak gambar potongan nanti.
Atau ya ini juga sama nih. Dipotongnya gini, gini, gini. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama, ini kan sudut ya. Kalau potong setengah gitu kan nanti yang satu tidak bisa terukur dimensinya kan. Nah, makanya potongannya dan bentuknya seperti ini. Jadinya kayak gini. Ini otomatis kok. Ini juga sama. Dibuat seperti ini. Oke, itu adalah gambar potongan. Ini salahnya apa? Nah, ini kalau misalnya potongannya setengah gini, nah ini nggak bablas kan istilahnya nggak nempel. Nah ini kan harus dibablasin gini biar semuanya nempel, kelihatan gitu jelas. Ini juga sama nih. Ini malah membingungkan ini. Oke. Ini tinggal latihan aja sih, Mas. Oke, yang berikutnya adalah break. Jadi ketika ada benda terlalu panjang, nah nanti kita break. Jadi misalnya rasio antara panjang dan ketebalannya itu sangat berbeda jauh. Misalnya pipa gitu ya. Pipa kan misalnya 6 meter kali cuma 1 inch misalnya. Itu kan nanti gambarnya kan susah itu. Kita harus gambar dan nanti kan jadi cuma kalau di gambar A4 gitu kan cuma garis doang gitu kan. Nah, untuk mensiasati itu menggunakan break line ini. Jadi kayak kita buat break line ini menunjukkan bahwa ukurannya sebenarnya panjang, kita potong nggak apa-apa. Ukurannya 6 meter, diameternya berapa, seperti itu. Ini kalau yang panjang, long break line seperti ini. Short break line seperti ini. Nah, misalnya contohnya adalah ini. Jadi kita punya rel panjang. Nah, kita gambarnya adalah dengan cara dipotong. Pura-puranya dipotong gitu. Jadi gambarnya kan cuma sedikit. Yang penting kita menunjukkan bahwa ini sebenarnya panjang 800 ukurannya. Tapi kita potong. Nah, ini tambahkan juga dengan tampilan penampang potongan menampang melintangnya ya. Oke, itu ini adalah break revolution konvensional, udah. Oke, ini contoh-contohnya saja, silakan bisa dibaca-baca. Oh, ini soal-soal ya. Oke, mungkin kapan-kapan kita mungkin bisa nyoba ini di CAD kita. Oke, yang berikutnya adalah geometrical dimension. Ini hanya menampilkan atau dimensi aja. Pengaplikasian dari dimensi dan toleransinya seperti itu. Nah ini lebih detail lagi ya. Ada 4 kali, diameternya 4, terus ini mm-nya 0,04. Ini apa lagi nih? Biasanya ada keterangan-keterangannya, di bawahnya nanti ada keterangannya A25 itu apa. Nah, misalnya ini perpendikularnya adalah 0,3, ini toleransinya ya. Jadi ini datum. Saya juga belum pernah nyoba sih. Kalau datum itu saya dulu juga belum pernah bikin. Oke.
Oke, ini adalah target area size when used 0,8. Datumnya adalah date number ya, A1. Target numbernya, datumnya A, target numbernya 1. Tingginya 3,5, tebalnya 0,3H, 0,8H. Oh, H itu ini, toleransinya H. Letter height. Oke, ini kayaknya nggak usah aja lah, terlalu rumit mungkin. Oke, yang berikutnya adalah pictorial drawing. Ini hanya gambar modelnya ya. Jadi kita juga selain menampilkan gambar gambar tekniknya, gambar tampilan samping kanan kiri terus ada dimensinya, kita juga nambahkan pictorial drawingnya. Jadi istilahnya gambar 3 dimensinya seperti itu. Nah, kalau di sini pictorial drawingnya adalah ini. Nah, ini. Jadi kita juga bisa membayangkan, oh secara garis besar bentuknya seperti ini untuk memudahkan membayangkan gambar potongannya ya. Nah, misalnya gambar ini ada 3D model solidnya, ini mesin. Nah, ini yang apa namanya? Ini keuntungan ketika kita membuat suatu part di aplikasi yang berbasis 3D ya. Jadi emang dari awal kita sudah membuat 3D-nya, sehingga nanti ketika kita mau menampilkan pictorialnya ini itu dengan sangat mudah bisa sangat mudah gitu ya, tinggal ditampilkan aja. Tapi ketika kita membuat gambar tekniknya ini berdasarkan atau dengan menggunakan software berbasis 2 dimensi atau AutoCAD misalnya ya, itu kan kita memang menggambar manual ya, membuat garis segala macam. Nah, gambarnya ini akan sangat sulit dibuat karena emang berbasis 2 dimensi. Oke. Terus ada 3 jenis axonometric projection. Ada one scale, isometric, ada dimetric, two scale, ada trimetric, three scale. Nah, apa yang dimaksudkan one scale, two scale, three scale? One scale ini itu adalah antara menggunakan satu skala. Jadi yang ini 100, yang ini 100, ini 100. Jadi sama gitu. Seperti yang dicontohkan di video membuat sketsa kemarin itu, skalanya kan berarti kalau satu misalnya 1. Nah, dimetric atau two scale ini dia menggunakan skala 2 yang sama. Jadi yang 100% yang depan sama yang atas. Yang ini adalah 50%. Nah, coba perhatikan juga sudutnya ya. Ini sudutnya sama sehingga tampilannya pun pandangannya pun isometrik. Ini pandangan isometrik. Ini pun jadi sama skalanya gitu kan. Tapi kalau di metrik kan ini 50%, ini 100%, ini 100% karena sudutnya yang ini 10, yang ini 40. Kalau misalnya ini 25, ini 45, ini menjadi 100, 80, 90 skalanya. Seperti itu. Nah, ini pictorial drawing-nya. Ini gambar 3D-nya lah ya, pictorial drawing itu. Jadi memudahkan kita dalam memahami gambar. Nah, ini isometrik itu 30 derajat kira-kira. Jadi nanti otomatis kok di aplikasi itu nanti tinggal dipilih aja kita mau menampilkan atau gambar isometrik atau gambar apa, itu bisa langsung. Ini skalanya. Nah, yang penting adalah sudutnya ini sama skalanya 100 dan sudutnya kira-kira 30 derajat yang ini ya. Kalau construction-nya kayaknya nggak usah. Oh, ini ketika kita sketch mungkin kita bisa bisa dengan menggunakan ini ya. Jadi sama kita menggunakan bentuknya pertama kali kita buat kubus dulu untuk sebagai garis bantu. Balok ya kalau itu ya. Ini garis bantunya. Thread.
ini sama sudutnya 30-30. Ini juga sama. Ini cara-cara ini ya, cara-cara nyeket di apa namanya untuk isometrik ya. Ini garis bantunya, lingkaran-lingkaran di sini, ini garis tengahnya, terus ada garis bantu sudutnya 30-30. Nah, ini menjadi bahan jadi aksisnya ya. Ini harus paralel, ini paralel dengan yang ini. Ini seperti itu. Isometric spare itu seperti ini. Jadi kita membuat garis dulu, 1, 2, 3. Terus garis yang ini, satu skala, satu skala, satu skala, buat lingkaran, satu skala buat lingkaran. Itu ya, coba-coba aja. Ini trimetric pictorial presentation. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambar contohnya ya, ini gambar assembly line-nya, assembly prosesnya, gambar assembly-nya ya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya, apa namanya video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.